Pernah kepikiran nggak siapa sih orang pertama yang menarik tali busur dan melepaskan anak panah? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan coba melakukan perjalanan kembali ke masa lalu buat mengungkap salah satu misteri paling kuno dalam sejarah manusia. Oke, ayo kita mulai. Busur dan panah. Ini adalah penemuan yang benar-benar mengubah segalanya loh, mulai dari cara kita berburu sampai cara kita berperang. Tapi, pertanyaannya, siapa penemunya? Wah, ini nih teka-teki yang udah diperdebatkan selama berabad-abad oleh para sarjana. Salah satunya oleh sejarawan Al-Imam Abu Abdillah Al-Ikhbari. Misterinya jadi makin dalam karena teks-teks kuno itu ternyata menyajikan beberapa versi cerita yang saling bertentangan. Dan masing-masing punya klaim yang kuat loh. Jadi mari kita selidiki satu persatu siapa saja kandidat utamanya. Kandidat pertama kita ini, ceritanya datang dari ranah ilahi. Beberapa ulama percaya kalau busur itu sama sekali bukan ciptaan manusia, melainkan sebuah hadiah yang diturunkan langsung dari surga. Menurut salah satu riwayat, kisah kita ini dimulai dengan manusia pertama, Nabi Adam. Coba deh bayangkan situasinya. Hasil tanaman yang beliau tanam terus-terusan dirusak oleh 2 ekor burung. Nah, dalam keputusannya, beliau pun memohon pertolongan kepada Allah. Dan disinilah momen penting itu terjadi. Malaikat Jibril turun bukan cuma membawa sebuah alat, tapi juga pengetahuannya. Jibril mengajarkan Adam cara menggunakan busur itu untuk melindungi tanamannya. Dan berhasil. Nah, yang paling menarik di sini adalah deskripsinya. Busur itu nggak dilihat sebagai benda biasa. Busur itu dipersembahkan sebagai kekuatan dari Allah, talinya sebagai sesuatu yang dahsyat dari Allah, dan anak panahnya sebagai sesuatu yang dapat membunuh dari Allah. Jadi ada makna ilahi di setiap bagiannya. Sejak saat itulah, busur tersebut menjadi semacam penghibur bagi Nabi Adam. Ini juga yang membuat panahan bukan cuma sekedar keterampilan buat bertahan hidup, tapi menjadi sebuah warisan suci yang diturunkan dari generasi ke generasi kepada para nabi setelahnya. Tapi, gimana kalau asal-usulnya bukan dari surga, melainkan dari singgasana kerajaan? Nah, ada cerita lain nih yang menantang asal-usul ilahi tadi. Kali ini ceritanya menunjuk pada kekuatan para raja. Mari kita lihat klaim dari bangsa Persia. Jadi, orang Persia mengklaim salah satu raja kuno mereka, namanya Raja Bahram, sebagai penemu busur. Tapi sumber yang kita rujuk ini sangat skeptis. Sumber tersebut menolaknya mentah-mentah, bahkan menyebut klaim ini benar-benar tidak ada dasarnya. Jadi, begini poin pentingnya. Meskipun sumber kita meragukan klaim mereka sebagai penemu, tapi nggak ada yang bisa menyangkal kalau bangsa Persia itu pemanah yang legendaris. Mereka adalah ahli yang ditakuti karena akurasi mereka yang luar biasa. Bahkan, mereka terus berinovasi, contohnya seperti Raja Ardashir yang mengubah total cara membidik dan menarik busur. Dan sekarang kita sampai ke kandidat ketiga. Kandidat yang ini mungkin yang paling dramatis dari semuanya. Seorang raja yang menggunakan busur bukan untuk bertahan hidup atau olahraga, tapi untuk menantang Tuhan sendiri. Kisah ini yang diceritakan oleh sejarawan besar Ath-Tabari menggambarkan sosok Raja Namrud. Dia ini begitu sombong, saking berkuasanya di bumi, sampai-sampai dia percaya kalau dia bisa menaklukkan surga. Dia sampai membangun sebuah peti yang dibawa terbang tinggi oleh Raja Wali Raksasa. Dari angkasa, dia menembakkan busur kaki raksasa ke arah langit. Dan, atas kehendak ilahi, anak panah itu kembali kepadanya, dalam keadaan berlumuran darah. Merasa menang, Namrud percaya kalau dia sudah berhasil membunuh Tuhan di langit. Dia kembali ke bumi dengan kesombongan yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi justru, kesombongan itulah yang membawanya pada kehancuran. Dia dikalahkan oleh makhluk Allah yang paling lemah. Jadi, setelah kita lihat versi hadiah ilahi, klaim dari kerajaan, dan tantangan si pemberontak, apa nih keputusannya? Siapakah sebenarnya pemanah pertama itu? Kita dihadapkan pada 3 kisah yang luar biasa, masing-masing datang dari tradisi yang berbeda. Nah, sumber yang kita rujuk pun menyimpulkan kalau para ulama sendiri masih terbagi. Jadi, tampaknya memang tidak ada satu jawaban tunggal yang pasti. Dan disinilah kita sampai pada kesimpulan yang menarik. Mungkin pertanyaannya bukan lagi siapa, tapi apa? Sumber ini menyarankan kalau panahan itu adalah sesuatu yang lebih dalam dari sekedar senjata. Ia adalah sebuah ilmu memanah, sebuah warisan dari para nabi. Ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran akhir untuk direnungkan. Bagaimana kalau asal-usul panahan yang sebenarnya itu bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan sebuah kisah yang terus berlanjut tentang hubungan manusia dengan kekuatan, dengan kelangsungan hidup, dan dengan Sang Pencipta.